Halo semeton, selamat sore, selamat beristirahat untuk kita semua. Nah, jadi teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan video, jadi saya mau minta maaf dulu sebelumnya ya sama teman-teman semeton, karena video yang akan saya tampilkan ini kurang lengkap. Apa yang membuat saya bilang video ini kurang lengkap, karena ini harusnya jadi video jangka panjang ya teman-teman. Dari awal saya dapat bahan ini, saya sudah mulai program melakukan pengawatan, penekukan, itu udah saya dokumentasikan ya teman-teman, supaya videonya itu bisa tersaji dari bahan ini mulai nol sampai bahan ini bisa disebut sebuah bonsai ya, atau tanaman hias yang sudah terbentuk dan mempunyai karakter ya. Jadi teman-teman, bahan ini saya dapat dari luar ya, saya dapat dari teman saya. Terus sepertinya bahan ini gabungan ya dari beberapa pohon, karena memang bentukan akarnya itu seperti memang pohon gabungan ya, jadi bukan satu pohon terus ada karakternya, itu bukan, tapi kayaknya ini memang pohonnya gabungan ya. Jadi saya dapat, sudah sempat saya dokumentasikan, tapi karena memang terjadi masalah dengan kamera saya, jadi kameranya itu rusak ya teman-teman, harus diperbaiki ulang. Itu kenapa juga beberapa bulan yang lalu saya sempat libur ngonten, karena memang kameranya rusak. Terus dan masih banyak lagi ya video-video video-video yang updatean yang harus saya bagikan ke teman-teman itu hilang ya teman-teman, atau kehapus, jadi nggak bisa dipulihkan kembali. Sudah saya coba untuk pulihkan tapi tidak bisa, jadi ya nah seperti itulah kenyataannya ya teman-teman. Nah, jadi ini bahannya udah hampir di program 3 bulan ya dari saya dapat ya teman-teman. Jadi kondisinya itu udah benar-benar subur. Sebelumnya itu saya tekuk dan ini bisa jadi referensi, atau harusnya ya teman-teman bisa jadi bayangan bagi teman-teman pemula untuk bikin bonsai siap pajang dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama ya teman-teman. Nah, cuman sayangnya videonya hilang, jadi tidak bisa 100% saya bagikan ke teman-teman ya. Jadi ini mungkin cuma 50% ya. Jadi di tahap ini sebenarnya pohonnya sudah bisa kita lakukan reporting ya, jadi pemangkasan akar. Jadi seperti yang teman-teman lihat, pemangkasan akar itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jadi kita potong saja bagian akar bagian bawahnya, itu juga sekaligus mengurangi medianya. Nah, jadi untuk tingkat kesetresan pada pohon itu akan berkurang ya. Jadi setelah nanti masuk dalam pot, pohonnya itu tidak akan terlalu tidak akan terlalu stres, tidak layu. Jadi biasanya kalau untuk bahan-bahan yang sudah rapat sekali, teknik ini sangat dianjurkan ya teman-teman ya. Karena coba saja teman-teman bayangkan, ketika teman-teman sudah punya pohon yang sangat rapat, daunnya sudah kita jaga, sudah kita rapatkan, tapi pada saat pemindahan pot, teman-teman melakukan pemangkasan akar itu dengan dihabiskan medianya ya teman-teman, itu tingkat kesetresan pada pohon itu luar biasa ya, butuh mungkin seminggu sampai 2 minggu untuk recovery ya teman-teman. Jadi bisa digunakan teknik ini ya teman-teman, supaya pohonnya tetap segar, dan pada saat kita pajang itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk recovery lagi daunnya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga yang teman-teman nanyain, Bang, pupuknya apa sih yang digunakan? Jadi selain media subur, kalau untuk media subur itu teman-teman udah terstruktur sendiri ya. Jadi udah ada kotoran kambingnya, udah ada sekam bakarnya, itu udah lengkap sekali ya teman-teman. Tapi untuk zat adiktif yang lain itu kita bisa tambahkan dengan pupuk-pupuk lain ya, seperti contohnya yang biasa saya gunakan itu di Kastar ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Nah,
Teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sharing kali ini. Jadi ini udah videonya di tahap akhir ya. Jadi kita tidak bisa tidak prioritaskan pohon ini untuk kontes ya atau apalah itu, tapi kita hanya buat candi-candian aja, sedikit ilmu untuk para pemula supaya semakin semangat untuk berkreasi. Jadi kita main pohon-pohon yang biasa-biasa aja dulu ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini videonya udah selesai. Seperti yang teman-teman lihat, hasilnya sudah kelihatan. Tinggal kita nanti tunggu rapat lagi. Semakin rapat lagi daunnya, maka akan semakin indah untuk dipajang ya. Jadi untuk potnya pun saya masih gunakan pot yang lumayan agak tinggi supaya medianya lebih banyak. Nanti setelah mulai tumbuh subur lagi, kita ganti pot yang lebih ceper lagi ya teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Terima kasih juga sudah supportnya sejauh ini. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah selalu komen. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam satu hobi.